Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Umat Katolik yang berbahagia, Anda sedang melakukan sebuah peziarahan yang disebut dengan peziarahan pengharapan di tahun Yubileum 2025. Paus mengajak kita untuk melakukan peziarahan ini bukan hanya terkonsentrasi pada sebuah maksud meminta pembebasan dari denda dosa atau indulgensi, itu hanya sebagian kecil. Paus mengajak kita lebih dari itu, yaitu menguatkan kembali iman kita, menguatkan kembali kasih kita, menguatkan kembali pengharapan kita dalam dunia modern. Karena umat Katolik ada dalam dunia modern dengan berbagai macam tantangannya. Maka maskot lucu yang digambarkan sebagai anak kecil yang melakukan peziarahan dengan mantel yang menunjukkan tahan hujan, tahan angin, dan juga membawa tongkat sebagai lambang kekuatan yang diperoleh bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari tongkat iman. Itulah yang menjadi bekal kita. Maka mari kita melakukan peziarahan ini dengan membekali hidup kita dengan kekayaan rohani Injil hari ini. Apa Injil hari ini yang disajikan oleh gereja? Gereja mengajak kita untuk menggali kekayaan rohani dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Injil ini menyoroti hubungan Yesus dengan keluarganya. Mengajarkan bahwa keluarga sejati Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini tentu merupakan pesan yang sangat relevan bagi peziarahan umat Katolik di dunia modern. Intisarinya, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus sedang mencarinya, ia memberikan jawaban yang mengejutkan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Jadi Yesus seolah-olah memberikan sebuah jawaban yang lebih luas. Saudara itu bukan hanya ibuku. Saudara itu bukan hanya saudara-saudari dalam lingkungan ibuku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Maka Yesus sebetulnya tidak bermaksud menolak hubungan keluarga secara biologis, melainkan ia menegaskan bahwa hubungan rohani itu menjadi lebih penting. Hubungan rohani dalam keluarga yang rapuh akan menyebabkan keluarga itu terpecah-pecah. Hubungan rohani yang kuat dalam sebuah lingkungan akan membuat lingkungan itu menjadi keluarga, seolah-olah mereka seperti keluarga sendiri secara biologis. Maka Yesus mengingatkan betapa pentingnya sebuah relasi tidak didasarkan pada sebuah relasi biologis semata, relasi sosial semata. Ada perekat yang lebih kuat, yaitu dasar hidup rohani. Dan orang Katolik memiliki dasar rohani yang disampaikan oleh Yesus sendiri tentang hidup persaudaraan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Maka mari kita lihat kembali relevansi dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 ini dalam rangka memperkuat iman, kasih dan harapan kita
dalam peziarahan dunia modern. Yang pertama, kita harus menentukan prioritas dalam hidup. Prioritas apa bagi orang Katolik yang terpenting? Prioritas bagi orang Katolik yang terpenting adalah bahwa kehendak Allah itu di atas segala-galanya. Karena ini menjadi dasar rohani. Tidak berdasarkan biologis ataupun sosial. Yesus menekankan pentingnya melakukan kehendak Allah sebagai identitas utama seorang Katolik, atau lebih luas lagi pengikut Kristus atau orang-orang Kristiani. Dalam dunia modern yang seringkali menekankan yang berbalikan dengan itu, yaitu individualisme, menekankan status sosial, menekankan hubungan keluarga yang sangat eksklusif. Perikop ini mengingatkan kita bahwa kehendak Allah hendaknya menjadi pusat hidup bersama. Dan disitulah maka orang bisa menemukan kesatuan kekeluargaan yang sejati. Tidak terjadi sebuah segregasi, pemisahan karena individu, pemisahan karena status, pemisahan karena kekayaan ekonomis, karena derajat, pangkat, dan sebagainya. Maka mengintegrasikan kehidupan rohani dalam dunia modern sangat penting. Dunia rohani itu adalah yang merekatkan adanya keterpecahan di dalam dunia modern. Inilah yang sering disalahpahami tentang fungsi atau peran hidup rohani. Saya tidak mau berbicara soal agama, tetapi hidup rohani. Karena dalam tanda petik, ketika orang menempatkan diri dalam hidup agama dan bersikap kemudian tidak eksklusif tetapi menjadi inklusif, maka agama justru menjadi alat untuk pemecahan atau segregasi. Maka apapun iman, kita harus tetap ada dalam satu garis bahwa kehendak Allah yang membuat manusia damai, berkesatuan dalam kasih, iman, dan harapan, itu mestinya menjadi bagian dari sebuah peziarahan hidup manusia dalam kepercayaan yang berbeda-beda sekalipun. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dalam skop yang lebih kecil. Tadi kita berbicara soal skop yang lebih besar. Dalam situasi sosial. Mari kita tidak melihat terlalu luas, tetapi juga berani untuk melihat dalam skop atau lingkaran kecil keluarga kita. Keluarga Katolik adalah keluarga komunitas iman. Jangan lupa, keluarga Katolik itu bukan berdasarkan hanya hubungan biologis dan kontrak perkawinan. Kita ingat, perkawinan adalah sebuah sakramen. Maka kita harus memahami sungguh keluarga Katolik adalah komunitas iman. Namun sering terjadi dalam hidup keluarga kita mengalami tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Komunitas iman baiklah kalau kita munculkan dalam hidup sehari-hari. Karena keluarga Katolik itu dikenal bukan karena ajaran tentang keluarga yang baik, tetapi keluarga Katolik dikenal karena hidupnya yang baik dan dilihat orang. Injil hari ini mengajarkan bahwa keluarga sejati itu mampu melampaui hubungan darah, yakni komunitas orang-orang yang bersatu
dalam iman karena Kristus. Maka kalau itu ada dalam kesatuan, tak mungkin anak melawan orang tua. Tak mungkin anak menggugat orang tua karena warisan. Anda pasti pernah mendengar hal itu juga. Lucu, tetapi itulah yang terjadi dalam dunia modern yang dikuasai oleh hukum, peraturan, tidak didasari oleh sebuah kesatuan iman, kasih dan pengharapan. Mari kita memakai dasar yang kuat ini dalam keluarga yang mestinya kita sebarkan. Bukan hanya dalam keluarga lingkungan, tetapi juga dalam keluarga dunia. Menerima semua orang itu adalah sebuah dasar iman kita. Pesan Yesus menegaskan inklusivitas kerajaan Allah di dunia modern ini, di mana segregasi sosial dan diskriminasi masih ada. Apa itu segregasi? Yaitu sebuah pemecahan yang terjadi karena status sosial, karena kekayaan, sehingga timbul istilah selebritis, sosialita, macam-macam. Kita dipanggil untuk masuk dalam dunia yang satu. Maka kebersamaan dalam perbedaan itu menjadi penting. Dalam peziarahan modern, kita diundang untuk melihat keberagaman kekayaan. Jangan beragam kekayaan dianggap sebagai sebuah ancaman. Kita juga diminta untuk melihat berbagai macam model hidup. Maka jangan melihat model hidup orang lain itu sebagai sebuah ancaman. Kalau demikian, bagaimana apa yang dapat dilakukan oleh umat Katolik yang sedang melakukan peziarahan ini? Yang pertama, mari kita meningkatkan relasi komunitas iman. Ada ziarah bersama-sama, ada pertemuan iman bersama. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, di mana pertemuan-pertemuan Prapaskah diadakan. Mari kita masuk ke sana supaya komunitas iman kita menjadi kuat. Yang kedua, mari kita menjaga keseimbangan dalam hidup keluarga. Keseimbangan bukan dibangun berdasarkan pembagian kekayaan yang sama rata. Bukan berdasarkan apa yang dianggap ini hakku, ini hakmu. Tetapi berdasarkan kasih, di mana kasih itu menjadikan kita bisa membuat pemahaman yang benar. Yang ketiga, mari kita membangun solidaritas dengan sesama. Maka Paus memiliki 8 keprihatinan yang diungkapkan di dalam berbagai lambang. Mereka yang difabel, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir, mereka yang sakit, para lansia. Dan itulah yang mestinya dapat menjadi bagian aktivitas kita dalam melakukan peziarahan kasih. Yang terakhir, mari kita secara pribadi menjaga fokus kita. Hidup di dalam Tuhan, kehendak Allah, kebenaran Allah adalah segala-galanya bagi kita. Amin.